Halo, jumpa lagi di tutorial Sibda, Sistem Pembelajaran Daring Universitas Negeri Medan. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengorganisasi kelas Sibda. Pertama-tama, login terlebih dahulu seperti biasa. Lalu pada laman utama kelas Sibda, kita bisa lihat ada beberapa mata kuliah yang sudah ditambahkan di akun Sibda kita. Untuk dapat mengorganisasi kelas Sibda, terlebih dahulu harus memiliki akun kelas Sibda. Jika belum, bisa meminta admin Sibda fakultas untuk menambahkannya. Untuk mengorganisasi kelas Sibda, pertama-tama klik kelas yang ingin diatur dan diorganisasi. Nah, contoh ini saya menggunakan kelas latihan yang tampilannya masih sangat awal, sangat konvensional, belum ada gambar latar, belum ada deskripsi mata kuliah dan lain-lain. Kita bisa klik. Lalu pada bagian kanan, bagian tindakan, kita bisa klik, lalu pilih ubah pengaturan. Pada bagian jendela ubah pengaturan kursus, di sini kita dapat mengisi biodata tentang kelas Sibda yang akan kita kelola. Kita bisa buat nama kelasnya, nama singkat kelas. Bebas, ini tergantung pengajar mau menggunakan nama seperti apa. Kategori kursus, kelasnya default, ini boleh diisi boleh tidak, tergantung pengaturan dari admin fakultas. Kemudian di keterlihatan kursus, ini mau ditampilkan langsung atau disembunyikan dahulu dari siswa juga boleh. Kemudian tanggal mulai kursus dan tanggal akhir kursus, ini sangat menentukan akses kelas Sibda kepada mahasiswa nantinya. Jika dia di luar dari tanggal sekarang, maka kelas Sibda tidak akan dapat diakses oleh mahasiswa. Pada bagian ringkasan kursus, di komponen keterangan, kita bisa menambahkan misalnya deskripsi mata kuliah. Lalu pada file ringkasan kursus, kita bisa menambahkan gambar latar dari mata kuliah. Caranya klik add. Lalu seperti kita mengganti foto profil pada tutorial sebelumnya, kita bisa pilih upload a file, lalu choose file. Lalu kita cari gambar yang mau kita gunakan sebagai latar dari kelas Sibda kita. Contoh saya menggunakan gambar ini, lalu klik upload this file. Untuk format khusus, tampilan dan lain-lain, ini menyesuaikan. Jika ingin menggunakan istilah topik, kita bisa menggunakan ini topik, atau format mingguan juga boleh. Saya default menggunakan format topik, dan yang lain-lain tidak saya ubah. Untuk berkas unggahan, ini kita bisa atur berapa maksimum kapasitas file yang dapat diupload oleh mahasiswa di kelas Sibda ini. Secara default paling tinggi hanya 2 MB. Lalu jika sudah tidak ada yang ingin diatur lagi, kita tinggal klik simpan dan tampilkan. Maka untuk melihat deskripsi yang tadi kita tambahkan, kita bisa masuk ke rumah saya, bisa dari sini sebelah kanan atas. Kita klik dashboard, lalu kita ke bagian kelas tadi. Oke, ini gambar latarnya, kemudian ini nama kelasnya, kemudian ini ada deskripsi mata kuliah. Kita bisa yang baru saja kita tambahkan.
Kemudian bagaimana agar kelas Sibda yang kita buat dapat diakses oleh mahasiswa? Cara yang paling mudah adalah di bagian pengaturan ya. Kita klik kelas Sibda, lalu kita masuk ke pengaturan. Jika di bagian keterlihatan kursus ini statusnya ditampilkan, maka mahasiswa bisa mengakses kelas Sibda ini. Tapi jika pilihannya adalah sembunyikan, maka siswa atau mahasiswa tidak dapat mengakses kelas Sibda ini. Cara yang kedua adalah mengatur waktu. Jika ini tertulis tampilkan, tapi tanggal mulai kursus dan tanggal akhir kursus itu di luar tanggal sekarang, misalnya tanggal mulai 29 Desember tahun 2019, sementara kursusnya berakhir tanggal 1 Juli misalnya. Sementara sekarang tanggal 23 Juli, maka mahasiswa tidak akan dapat mengakses kelas Sibda ini. Demikian tutorial kali ini, sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.